Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, terima kasih masih bersama Sekar Sari di Indonesia hari ini. Sudah saya sampaikan di program Kuliner Indonesia kali ini kita mau ngobrolin soal nasi Bali. Dan kalau Anda tinggal di Jabodetabek ya, yang mana sudah cukup lengkap nih, jadi nggak perlu ke Bali kalau Anda mau nyobain nasi Bali. Bahkan juga kalau Anda yang mendengarkan dari luar negeri saat ini, sebetulnya juga nasi Bali bisa ditemukan juga nih di restoran-restoran yang ada di luar negeri itu sebetulnya sudah banyak. Dan juga mungkin pendengar saat ini yang mendengarkan melalui RRI Entikong, Nunukan, Batam, Bengkalis, Rote, Sumba, Sungai Penuh, Talaut, dan Bintuhan atau Saum Laki, boleh juga dong komentar di WhatsApp kami atau mungkin di sosial media kami ya. Kalau di tempat Anda ada nggak sih yang jual nasi Bali? Kalau belum ada, nah ini kita boleh cobain, tapi nyobainnya virtual dulu ya. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Bapak Iga Sutrisna, sudah bersama kami di Voice of Indonesia. Apa kabar Pak Iga? Baik Mbak Sekar, kabar yang sangat luar biasa pagi hari ini. Bisa hadir di Radio Republik Indonesia, Voice of Indonesia, dalam acara Keliling Indonesia. Terima kasih. Ini kalau pendengar dengerinnya lewat streaming di www.voinenews.id ataupun juga nonton di aplikasi RRI Digital. Ini Pak Iga nih udah ganteng banget pakai apa nih namanya? Udeng. Ini? Udeng ya. Udeng khas Bali. Khasnya Bali ya. Sama pakaian ininya ya. Ini koko biasa ya. Biasa. Dipakai oleh semua umat. Oke. Tapi cocok banget udengnya karena kita memang mau ngomongin soal nasi Bali. Yang namanya nasi Bali ya asalnya tuh dari Bali pasti. Pastinya. Tapi selain disebut nasi Bali, dia apakah ada nama sebutan lain? Sebelumnya lebih dikenal dengan nasi jenggo ya. Nasi jenggo. Nasi jenggo itu sangat populer di Bali yang bentuknya sama ya, seperti ini, dibungkus daun, dijual pada malam hari biasanya dan menjelang subuh. Itu dulu geng motor misalnya, sebelum dia jalan bersama gengnya, dia bisa menyempatkan makan nasi Bali, nasi jenggo terlebih dahulu ya. Tentunya nasi jenggo sedikit berbeda ya dibandingkan dengan nasi campur Bali. Itu lebih sedikit porsinya, lauknya juga lebih simpel, tapi rasa pedasnya itu yang menjadi ciri khas nasi jenggo tersebut. Jadi lebih kayak porsinya yang lebih sedikit aja gitu ya Pak? Lebih sedikit ya. Untuk varian-varian lauk pauknya? Mungkin kalau nasi campur Bali lebih banyak. Oh lebih banyak. Lebih banyak. Kalau di Jawa mungkin kayak apa ya, nasi kucing gitu? Nasi kucing ya. Kayak gitu ya. Nggak cukup satu bungkus ya? Iya nggak cukup. Kalau saya nggak cukup. Bisa 3-4 bungkus. Tapi ini kalau saya lihat ini nasi Bali yang dibawa dan dibuat oleh Pak Iga nih, boleh ditunjukkan ya Pak ya? Oh iya. Ini cukup besar loh, cukup gede. Porsinya udah bisa kenyang untuk sarapan. Jadi ini apalagi sarapan untuk makan siang juga cukup loh. Makan siang di sini. Kalau buat sarapan kayaknya bisa sampai siang ya. Nah, tapi kalau ini lebih ke nasi campur Bali. Nasi campur Bali. Oh, oke. Lauknya sangat lengkap. Bisa saya? Oh, boleh. Saya tunjukkan ya. 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 Seperti ini isinya. Boleh diangkat lagi. Oh ya, diperlihatkan gitu ya. Ini ada sate lilit. Oke. Khasnya. Yang dicari biasanya tentunya yang berbeda dari daerah-daerah lain ya. Boleh lebih angkat di atas lagi Pak? Oh ya, segini, dikebawahin. Ya, oke. Ini ada kelihatan nasi lilit, sate lilitnya. Sate lilit. Oke. Warnanya tuh udah menggoda banget ya. Aduh, ada sensasi sedikit-sedikit gosong itu ya. Tapi justru yang gosong ini nih ya Pak ya. Aduh, terus ada apa lagi nih Pak? Ada suwir ayam. Suwir ayam khas Bali yang mana dalam bumbunya didominasi serai, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah tentunya. Oke. Ya. Kemudian di sini ada telur pindang.
Telur pindang. Ya, telur yang biar agak awet ya Warnanya agak-agak hitaman gitu iya, Pak, ya. agak coklat ya. Boleh diangkat sedikit lagi. Kelihatan? Itu telur pindangnya. Ya. Ini bedanya sama telur pindang dari Jawa Pak, sama aja. Sebenarnya kami modif. Kalau dari Bali, telur pindangnya tuh langsung dengan kulit dan kulitnya dipecah, ditusuk-tusuk gitu ya. Sekarang kami lebih mengambil ke yang utuh tanpa ditusuk, namun diproses lebih lama untuk meresapkan bumbunya. Lalu Ada kecombrang. Oh. Kecombrang ini yang bikin sensasi nasi Bali itu berbeda dengan nasi-nasi yang lainnya. aduh. Benar-benar Ini juga nih. baunya juga udah kecium ya. sana Iya, sini ya, Pak, benar. ya. Aduh, ini udah sarapan aja tuh udah menggoda loh, apalagi pendengar yang jauh nih. Iya. Ini ada sayur kacang panjang Sayur kacang panjang. dengan bumbu lengkap. Di Bali dikenal dengan istilah bakso genep. Bakso genep. Bakso genep artinya bumbu lengkap. iya. Mulai dari kencur, lengkuas, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, lada, ketumbar, masuk semua. Untuk membuat satu makanan sayuran tumisan. Bumbu sayurnya saja. Oke, ini ibu-ibu yang cuma beli bawang putih nih melipir dulu ya. Ayo. Terus ada apa lagi nih Pak Iga? Ada kering tempe serundeng. Oke. Ada kering tempe serundeng, kemudian yang paling ditunggu sebenarnya ini Sambalnya. yang pedas-pedasnya ini. Jadi kesimpulannya di dalam nasi ini semua rasa ada loh. Semua rasa ya. Asin, pedas, asam, manis tercampur, terkolaborasi di dalam nasi Bali ini. Oke, nah tapi sebelumnya memang saya sempat tanya nih, saya ngasih tebakan ke pendengar Voice of Indonesia, kira-kira lebih ke cita rasa asam, manis atau pedas? Taunya semuanya ada di situ. Semua ada di sana. Walaupun mungkin orang lebih mengenal pedasnya nasi Bali ya. Nah, jadi saya jadi ingat, kalau bedanya antara nasi pedas dan nasi Bali sendiri apa Pak? Nasi pedas mungkin sebenarnya itu dipopulerkan bukan merupakan asli Bali ya, gitu. pendatang ya Jawa. Sekarang nasi jenggo pun produsennya itu banyak dari pendatang dari Jawa. Melihat itu yang sangat laku di Bali, ya pendatang itu sangat jeli melihat peluang, ya ikut berpartisipasi membuka kuliner nasi jenggo. Oke, tapi kalau untuk nasi Bali yang otentik, ini harus ada semuanya atau gimana? Sebenarnya sih tidak. Kami punya bikin khasnya dengan sambal kecombrang ini. Tidak semua, termasuk yang dekat-dekat sini, Jabodetabek, hanya sedikit yang menggunakan kecombrang. Tapi dengan saya cukup diminati masyarakat, yang lain ternyata ikutan juga sekarang menggunakan kecombrang. Tapi kalau untuk kecombrang sendiri, apa karena susah mencarinya atau kenapa Pak? Atau cita rasa yang Sebenarnya lain? enggak sih. Kecombrang kalau kita berkenan melangkah sedikit, Pasar Induk kan dekat dengan kita ya, pasti ada di sana ya. Nggak jadi masalah. Nggak ya? jadi masalah. Kami selalu nggak pernah nggak dapat ya, mungkin kondisinya tidak fresh banget mungkin gitu ya. Kalau Tapi selalu sepanjang, ada. Ini kan Sogasa ya. Sogasa. Sogasa ini Iya, ada menjual nasi Bali, tidak ada cerita kekurangan kecombrang tuh, nggak ada ya? Enggak. Oke. Nah, terus kemudian juga dalam satu piring ini kan memang menghasilkan cita rasa yang macam-macam. Kemudian juga kalau saya lihat ini kebutuhan gizinya ini pasti terpenuhi banget nih, karena mulai dari proteinnya, kemudian sayurnya segala macam. Tapi kalau untuk makanan ini sendiri, nasi Bali sendiri, apakah memang ada filosofinya tersendiri atau bagaimana sih Pak? Kalau dikatakan filosofi sih mungkin lebih ke bagaimana awal mulanya. Ya. Awal mulanya memang ini
tidak dikonsep untuk menamakan nasi ini apa. Tapi secara otomatis ketika itu dijual, masyarakat yang memberi nama. Seperti di satu tempat dinamakan nasi jenggo, di tempat yang lain ada nasi gengbrong gitu, nasi ya. Gengbrong. Aku dengar tuh itu tuh. Ketika katakan nasi jenggo bersamaan dengan munculnya film Jenggo itu ya. Juga Gengbrong itu kan film Brong yang apa? Kalau nggak salah breakdance ya. Itu yang karena sebelum nonton bioskop atau setelah nonton bioskop sepertinya ada kewajiban untuk menyantap nasi tersebut. Jadi begitu populernya nasi jenggo karena terutama anak-anak muda ya saat itu yang hiburannya cenderung bioskop ya, di mana hiburan yang lain belum begitu banyak ya. Ya, saya rasa nasi campur Bali merupakan pengembangan atau penyempurnaan daripada nasi jenggo tersebut. Ya. Tapi ketika kita berbicara nasi Bali dan memang makanan Bali itu erat kaitannya sama si sate lilit gitu ya. Tapi ini dalam sebuah piring gitu ya. Ini complicated nggak sih Pak cara memasaknya? Ini kan macam-macam ya. Mulai dari si sayurnya aja tuh pakai bumbunya yang lengkap ya. Belum lagi si ikannya itu kan harus diolah ya Pak ya, betul-betul dari ikan utuh kemudian jadi file segala macam kemudian itu. Saya ngebayanginnya nih prosesnya panjang ya. Iya, betul. Kalau semuanya kita baru mulai ya, istilahnya belum punya pengalaman betapa beratnya, sampai rekan-rekan ibu-ibu bertanya kepada saya, bagaimana kerjanya? Saya menyiapkan nasi 4 porsi saja dalam keluarga butuh waktu sekian lama. Ya ternyata di sini dalam usaha kuliner ini kita harus punya trik-trik. Mana yang harus kita sendiri yang melakukan, mana bisa kita alihkan ke orang lain. Misalnya kalau dulu membuat bawang iris kan mulai dari ngupas bawang dan seterusnya ya. Sekarang tinggal telepon bawang iris sekian kilo. Itu kan mempermudah kita di dalam usaha ini. Nah ini semuanya memang Bapak sendiri, Pak Iga yang buat? Ya, kebetulan saya bersama istri, terkadang kami butuh tenaga tambahan memanggil. Kalau ordernya cukup kami kerjakan berdua, ya kami berdua sambil anggap hiburan lah. Wih, luar biasa loh. Dan untuk apa ya, yang dari semua ini ada yang tingkat kesulitannya? Ya. Yakin sih enggak ya? Pasti ada. Pasti ada. Membuat sate lilit itu butuh kesabaran dan waktu yang cukup panjang. Ya. Ikannya ikan apa Pak? Ini pakai ayam. Oh itu ayam ya? Ayam. Kalau ikan biasanya ikan tuna ya. Di sini untuk praktisnya kalau ayam kan sebagian besar orang suka ya. Kalau ikan kan belum tentu. Ya. Jadi dari daging ayam yang digiling ya? Yang difilet, digiling. Kami bumbu-bumbu. Iya. Gitu ya. Bumbunya sih sebenarnya simpel saja. Intinya utamanya tuh bawang goreng, santan, terasi, daun jeruk. Cuma kadang-kadang ada yang ingin biar sedikit berbeda dengan yang sudah ada gitu ya. Sehingga kalau kita ke satu tempat ingin merasakan rasa atau sensasinya sate lilit, pasti antara satu dengan yang lainnya tidak berbeda. Sama, pasti berbeda. Ini nanti saya nggak sabar nih. Ayo. Habis siaran nih saya mau coba sate lilitnya Pak Iga. Oke.
Terus ini ada selain apa nih Pak yang di nasi bungkus juga ada bungkusan kecil-kecil. Kalau saya taunya pepes nih. Kalau di sini memang apa saja lauk yang dibungkus daun dinamakan pepes ya. Kalau di kami yang bungkusnya seperti ini cenderung dinamakan tum. Ya. Tapi kalau yang pepes itu digulung, disemat kiri dan kanan, itu baru dinamakan pepes nih. Isinya ya mungkin tidak jauh berbeda dengan pepes di sini ya. Ini pilet ayam dipotong dadu kecil dengan bumbu lengkap, ditambah dengan bawang merah, bawang putih, santan. Itu dikombinasikan sedemikian rupa, kemudian dikukus sampai daunnya berubah dari hijau menjadi hijau seperti ini ke coklat. Jadi hijau layu ya. Hijau layu ya. Nah ini juga sama. Ini namanya apa Pak? Disebutnya tum ya? Ya. Apapun isinya disebutnya tum. Kalau bungkusannya begini tum. Kalau ayam gitu. Tum ayam. Tum ayam. Tum ayam itu sebenarnya umumnya di Bali dengan dicincang ya. Dicincang tambah kelapa atau bawang merah, bawang putih. Saya pingin teksturnya biar sedikit berbeda dengan yang sudah diproduk oleh rekan-rekan atau pendahulu kami. Ya, ternyata cukup disukai. Ini tum ayam ini memang ada di dalam kalau kita pesan nasi Balinya Pak Iga sudah termasuk atau belum? Sebenarnya tidak di dalam nasi Bali, tapi kalau nasi bok banyak yang minta pakai tum sebagai pengganti telur. Ada yang minta biar lebih banyak telur juga, tumnya juga. Nggak mau rugi ya, soalnya takutnya tuh kurang puas gitu ya. Nah tapi ini ada yang di nasi box juga, boleh dong Pak ditunjukin juga. Kami punya label ini ya, Sogasa Catering. Kalau ingin ya bisa nanti kontak RRI. Atau kalau nggak bisa lewat apa Pak? Kalau penasaran rasanya mungkin lewat Instagram. Instagram Sogasa bisa, di Facebooknya bisa. Iya. Atau ada nomor teleponnya juga tuh Pak ya? Bisa hubungi 0822 1161 0797. Oke, kalau itu masih bingung pasti akan diangkat oleh ini teman saya, teman tidur maksudnya. Dan untuk saya 089515383811. Ini kalau mungkin belum sempat nyatat bisa dicari aja di Instagramnya karena saya udah cari, udah dapet. Udah ketemu ya. Udah ketemu. Selain nasi Bali ada yang lain ya? Iya, ada ayam betutu, ada ayam bakar. Ada ayam betutu, ayam bakar. Tapi memang spesialisnya masakan Bali. Iya, lebih ke Bali. Oke. Sebenarnya sering juga dapat order yang bukan makanan Bali. Mungkin ini kalau ingin yang lebih formal, biasanya orang mesennya dengan kotak seperti ini ya, lengkap dengan diisi. Ada pakai kerupuknya. Ada kerupuknya, ya. Isinya sih hampir sama dengan yang tadi, mungkin sedikit lebih porsinya ya. Ada tumnya. Ada tumnya juga. Ini sebagai pengganti telur pindang ya, yang saya tunjukkan tadi. Ya. Kalau galau mau tum atau mau telur pindang ya pilih dua-duanya. Pilih. Atau pingin dua-duanya tinggal nambah berapa rupiah sih. Oke, Pak Iga. Nah kalau misalkan dalam membangun bisnis kuliner ini juga sempat ada ininya nggak sih Pak? Mungkin jatuh bangunnya atau seperti apa gitu? Atau mungkin bagaimana untuk bisa bersaing dengan nasi Bali lainnya? Kalau saya lihat di Depok sih nggak terlalu banyak ya. Jadi saya senang banget nih ketemu Pak Iga nih, selain karena nyicipin karena deket banget sama rumah nih. Kalau bicara jatuh bangun sih sebenarnya kami karena model usahanya pre-order ya. Jadi H-2 baru order, baru kita siapkan. Nah itu kan pasti nggak akan mengalami kerugian atau kebangkrutan ya. Tapi walaupun demikian namanya usaha ada saja. Apalagi
Sogasa Catering tuh jarang memaksa konsumen untuk membayar DP ya. Jadi lebih berbasis kepercayaan. Kepercayaan saja, selama ini sih memang lancar-lancar saja. Tapi di antara sekian konsumen itu pasti ada saja yang membatalkan. Artinya mereka sudah berencana memakai nasi kita, ternyata ada suplai dari pihak lain yang gratis gitu kan. Ya mau nggak mau ya kita oke aja, nggak apa-apa, mudah-mudahan lain waktu bisa. Baik. Nah ini untuk bisa menikmati nasi Bali yang ukurannya gemuk nih Pak, kalau boleh di-share nih harganya berapa nih Pak? Oh ya, mungkin kami pasang harganya ekonomis ya, walaupun istilahnya harga kaki 5 tapi isinya untuk bintang 5. Jadi makin gak sabar ini satu mencicipinya. Untuk yang bungkus, untuk kan ada yang minta telurnya jangan utuh separuh saja gitu ya, karena kalau utuh mungkin enak ya, kebanyakan ya. Boleh, silakan 18.000 saja. Kalau yang utuh cuma 20.000 ya. Dibandingkan nasi tradisional yang lain masih relatif terjangkau dan murah ya. Dan bukan apa-apa Pak, masaknya susah. Iya. Daripada repot kan, tinggal kontak. Sogasa Catering, 1 bungkus juga dilayani. Tinggal nanti ongkirnya ditanggung oleh pembeli ya. Tapi Pak, kalau untuk ini yang mulai suka masak gitu ya Pak ya, untuk makanan Bali nih, karena aku tuh ngeliatnya juga aduh sebagai ya aku agak jiper ya, kayaknya susah ya masaknya nih ya Pak ya. Untuk bisa masak yang kira-kira yang lebih mudah-mudah aja tapi dengan cita rasa yang cukup otentik, nah ada nggak sih pasaran yang menurut Bapak masak apa nih gitu? Sebenarnya untuk kuliner Bali ya, sebenarnya telur ceplok dikasih sambal matah aja juga udah apalagi nasi hangat itu ya. Sambal matahnya itu kan khas Bali banget gitu ya. Sekarang walaupun sudah banyak yang memakai istilah sambal matah, tapi rasa pasti beda ya. Sambal matah Bali dan sambal matah biasa. Iya. Pak boleh dong Pak dikasih sarannya gitu. Misalkan kan kalau sambal matah serai kan ya, serai dan iya. Ada yang pakai serai, ada yang cukup bawang merah, cabai rawit, jeruk limau, garam. Oh itu udah bisa disebut sebagai sambal mata. Ya, tinggal disiram minyak ini ya, minyak kelapa. Oh, minyak kelapa. Akan lebih beda ya sensasinya. Nah itu yang Bali banget tuh, sambal matah yang Bali banget itu gitu ya. Justru nggak harus pakai serai ya? Tidak. Walaupun sekarang ada yang membuat varian-varian berbeda ya. Oke. Nah ini kan juga pendengar Voice of Indonesia kan Pak ya, didengarnya nih sama stasiun-stasiun lain nih Pak, yang dari Entikong, Nunukan, Batam, Bengkali, Selatan, Sumba, Sungai Penuh, Talaut, Pintuhan, Samaki, dari ujung ya. Dari ujung-ujung ya. Yang mungkin pingin mencoba masakan Bali atau pertama kali datang ke Bali gitu ya. Ini kadang-kadang mungkin barangkali untuk masyarakat yang Muslim juga jadi tantangan sendiri. Tapi ketika ingin merasakan cita rasa Bali, Bapak mau merekomendasikan makanannya apa? Kalau di Bali itu sebenarnya yang sangat saya suka ya, jadi impian ketika belum punya duit untuk bisa beli itu nasi Wardani ya. Nasi Wardani. Oh itu nama Denpasar ya. Ya. Banyak juga sih sebenarnya yang berkunjung ke Bali membawa oleh-oleh ke daerah atau pulang kampung kembali ke tempatnya ya. Untuk menunya apa Pak ya, sama ya? Hampir sama, juga, ya? Hampir sama, sama. Mungkin di sana ada tambahan udang goreng tepung. Oh sisanya mah sama. Iya, oh ya udah kalau gitu saya coba cukup ini aja ya Madi. Ngapain ya? Udah deket. Saya pikir tuh ada menu apa gitu yang lain tuh ternyata enggak ya, sama aja. Ya. Tapi saya berani sih mengadu untuk rasa porsi tidak
ketinggalan dengan nasi itu ya. Dan harga pasti juara. jauh Kalau itu ya. juara ya. Karena pernah saya mampir di ini ya TSM ya Cibubur. Sekarang masih apa enggak, kayaknya pernah saya lihat itu nasi Wardani. Tapi saya rasa sate lilitnya masih oke saya sih. Maaf ya, nanti langsung Wardani. saya coba ya. Yang pasti kalau dari ukuran juga, ini saya juga karena udah pegang sendiri itu berat deh ukurannya juga. Untuk ibu-ibu atau perempuan ya. Sedikit lebih ya. Tapi kalau laki mungkin pas ya. Iya, betul. Laki betul. pas ya. Betul. Oke. Pak, ini seru banget bisa ngobrol-ngobrol. Mungkin terakhir Pak, misalkan ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Voice of Indonesia, terutama yang ada tadi nih, yang ada di perbatasan gitu Pak. Ya, untuk pendengar Voice of Indonesia, berharap sekali pertahankanlah kuliner tradisional kita. Betul. Yang sangat kaya akan rasa, tidak kalah dengan kuliner-kuliner yang datang sekarang ke negeri kita dengan berbagai macam sajian, apakah itu kuliner dari Jepang, Korea yang sangat digandrungi oleh remaja kita. Boleh saja, tapi tetap jangan tinggalkan kuliner tradisional Indonesia. Oke. Dan saya yakin justru malah kuliner tradisional Indonesia itu jauh lebih enak Pak, karena masaknya lebih complicated, kemudian juga untuk bumbu-bumbunya rempahnya juga itu ya, rempahnya, apalagi tadi yang sempat disebut Pak, base genep ya, bakso genep ya, bakso yang genep terdiri ya. dari rempah-rempah yang komplit. Berapa tadi Pak? 7 ya, 7 rempah-rempah ya. Kencur, jahe, lengkuas, kunyit, bawang merah, bawang putih, termasuk lada, ketumbar. Bayangin loh, dulu itu masyarakat kolonial jauh-jauh bertahun-tahun mengarungi samudra untuk bisa mendapatkan si base genep ini. Iya, benar. Jadi kalau kita bisa mendapatkan dalam makanan yang sehari-hari, apalagi dalam satu sajian sayuran, itu berarti memang kita ada di satu negeri yang sangat dilimpahi. Betul. Di mana rempah tersebut seperti kunyit kan, kandungan antibiotiknya sangat luar biasa. Anti kanker, anti peradangan. Iya. Ya, sekali lagi untuk para pendengar Voice of Indonesia, jangan lupakan kuliner Indonesia, khususnya nasi Bali yang lengkap. Ada di dalamnya, lengkap rasanya. Baik. Oke pendengar, mungkin kita sudahi dulu untuk keliling Indonesia ini, karena saya habis ini udah nggak sabar mau mencicipi si sate lilit ini. Dan tadi ya, kalau misalkan memang Anda yang mendengarkan saat ini penasaran, mungkin boleh juga dicoba di misalkan di tempat Anda ada yang restoran Bali gitu ya, boleh dicoba. Tapi kalau ada di Jabodetabek, langsung aja ke Sogasa ya, karena bisa catering, ya. Melayani pengiriman bisa kemana aja, tergantung Anda yang pick up gitu ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Iga Sutrisna sudah hadir di Voice of Indonesia. Sukses terus untuk Sogasa. Terima kasih sekali lagi. Boleh saya berpantun satu? Oh, boleh. Saya sepertinya sudah menyiapkan kemarin pantunnya ya. Ya, usaha kuliner namanya Sogasa. Cakep. Pengusahanya bukan orang biasa. Makanannya dikenang sepanjang masa karena rasanya memang luar biasa. Yeay. Ya. Silakan jangan sampai tidak mencicipi Sogasa. Oke. Nasi Bali. Nasi Bali Sogasa. Baik, berjumpa kembali di Keliling Indonesia di waktu dan hari yang sama. Sampai jumpa. Voice of Indonesia.